Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. وسلم لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Barang siapa yang berpindah dari satu tempatnya, maksudnya ke tempat di mana dia belajar ilmu, liyata'allama ilma, untuk mempelajari ilmu, diampuni itu dosa orang yang mau belajar ilmu, yang mau ngaji, dosa-dosanya, ya, minas shaghair, dosa-dosanya yang kecilnya itu diampuni semua oleh Allah Subhanahu wa taala qabla an yakhtua, sebelum dia melangkah mau keluar rumah, kita niat lillahi ta'ala mau ngaji, itu diampuni dosanya sama Allah Subhanahu. Ini yang ngomong bukan manusia biasa, bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya mudah-mudahan amal kaki kita ke tempat ini senantiasa mendapatkan ridha Allah, sehingga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu yang sama-sama kita hormati guru kita Al-Habib Osman Al-Aidid, alhamdulillah salah satu zuriyah Rasul sallallahu alaihi wasallam bisa bersama-sama kita, sebuah keuntungan karena kita tadi habis baca maulid siapa? Maulid siapa? Kita baca maulid siapa? Maulidnya Nabi Muhammad. Kemudian di situ dibacakan maulid Nabi, kebetulan ada keturunannya. Kira-kira Nabi senang nggak ini? Jadi alhamdulillah menambah keberkahan kita pada malam hari ini. Baik, rekan-rekan sekalian, sebelum kita mulai pembahasan tentang puasa, ya, jadi minta maaf agak telat karena memang saya dari Kebayoran langsung ke sini, ini lumayan. Ya. Sebagai pembuka mukadimah saja, ya, ini jadi kita insya Allah untuk pertemuan 5 kali dari sekarang sampai ke depannya kita akan membahas khusus tentang puasa.
Kita akan membahas khusus tentang puasa. Jadi takrifnya kita pengen tahu ya, secara bahasa, secara istilah apa sih itu puasa, kemudian kapan sih itu diwajibkan awalnya, kemudian dan sebagainya. Nanti sunah-sunahnya, makruh-makruhnya, hal-hal yang membatalkannya, insya Allah kita akan bahas. Tapi mudah-mudahan semuanya bisa selalu hadir sampai tuntas agar apa yang kita butuhkan nanti buat di bulan suci Ramadan ini kita sudah siap semua. Jadi kita lagi mau mempersiapkan buat perang. Kita lagi mempersiapkan buat perang. Jadi kita harus ngisi amunisi dulu. Kita harus tahu dulu hal-hal yang selama ini mungkin kita anggap itu biasa, ternyata ternyata batal. Batal bukan puasanya tapi batal pahalanya. Percuma yang lapar doang nih. Nanti kita tidak tahu ya. Baik, langsung saja. Ada pengurus di sini? Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Shiyam. Kitab membahas tentang puasa. Ta'rifus shaum. Pengertian puasa. Kita enggak ada 2 bulan lagi kalau nggak salah ya. Mungkin sebulan setengah lagi lah kalau lebih. Kita akan menyambut bulan suci Ramadan ya. Tamu agung yang mana Ramadan ini merupakan hadiah buat umat baginda Rasulullah SAW yang di dalamnya ada satu malam yang mana satu malam ini lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau zaman dulu sebelum umat Nabi Muhammad ada juga puasa Ramadan buat umat Nasrani. Makanya di dalam ayat ini dikatakan kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan ya orang-orang sebelum kalian. Jadi sebelum kita ini belum muslim udah ada puasa ya, puasa Ramadan Nasrani ya, ada itu keterangannya dalam kitab tafsir At-Tabari. Umat Nasrani sama 30 hari juga, cuma parah mereka ya, dari Ishak ke Ishak. Kalau itu nggak boleh anuan lagi yang dunia, parah ya, parah itu dia, kuat ya. Udah begitu dia nggak mau lagi, dia tuker, bukan bulan itu ditukar jadinya di bulan lain, di antara musim panas sama musim dingin yang enak. Cuma dia ganti, ditambahin nama dia. Ya, tadi 30, karena kita ganti dari yang ditetapin nama Allah, ya. Nah, kita tambahin 20 hari, jadi 50 hari. 50 hari itu mereka puasa. Ya. Banyak nabi-nabi yang lain juga puasa ada, kayak puasa Nabi Allah Adam, Nabi Allah Daud, Nabi Allah Nuh, ya. Nabi Allah Adam. Nah, kita sedikit dulu tentang sejarah puasa dulu ya. Jadi Nabi Allah Adam itu pada saat Nabi Allah Adam alaihissalam diturunkan dari surga ke bumi, beliau terbakar anggota tubuhnya, kena matahari. Jadi agak hitam ya, terbakar. Nah, lantas beliau ya, Nabi Allah Adam alaihissalam berpuasa pada tanggal 15 pertengahan bulan, ada perintah. Kemudian ditambahin 13, 14, 15 ya, itu pertengahan bulan. Jadi pas tanggal 13-nya seperempatnya lah udah putih lagi. Sepertiga udah putih. Kemudian tanggal 14 puasa 1/6 udah putih.
Tanggal 15 puasa, sempurna mendengar hitamnya. Ini disebut ayyamul bir. Puasa ayyamul bir. Ya, hari-hari putih. Karena memang untuk memutihkan tubuhnya Nabi Allah Adam alaihissalam. Ya, kemudian ada lagi puasa Arafah. Ya. Kemudian Nabi Allah Yunus, Nabi Allah Yusuf, Nabi Allah Nuh alaihissalam. Ya, banyak lagi. Kita masuk pada ta'rif pengertian puasa. Ta'rifus shaum, pengertian puasa. Lughatan, puasa. Definisi puasa secara bahasa mutlaqul imsak. Itu maknanya puasa itu adalah menahan. Secara bahasa puasa maknanya menahan. Wa minhu qawluhu ta'ala an sayyidatina Maryam. Ya, dan ini ada dasarnya. Kenapa kok shaum itu maknanya menahan? Ada firman Allah Ta'ala tentang sayyidatina Maryam di dalam surah Maryam yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim inni nadartu lirrahmani shauman falan ukallimal yawma insiya. Sesungguhnya aku, kata sayyidatina Maryam, nadartu lirrahman, sesungguhnya aku bernazar kepada Allah Ar-Rahman, shauman, untuk saum, ya, untuk saum. Falan ukallimal yawma insiya, maka tidak akan aku berucap, berkata-kata, tidak akan aku ngobrol hari ini kepada satu orang manusia pun. Aku nggak akan berbicara, aku nggak akan ngobrol dengan satu manusia pun hari ini. Nah, maknanya nadartu imsakan 'anil kalam, aku bernazar untuk menahan diri dari berbicara. Maksudnya puasa untuk nggak berbicara, menahan diri dari ngomong. Menahan diri dari ngomong. Makanya shaum di situ maknanya adalah imsak. Itu secara bahasa. Lalu secara syariat, puasa itu artinya adalah al-imsaku an jami'il mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubish syamsi bi niyatin makhsusatin. Makna secara istilah, secara syariat, puasa itu adalah menahan an jami'il mufattirat, dari seluruh hal-hal yang membatalkan puasa, min tulu'il fajri, dari mulai terbitnya fajar, ila ghurubish syamsi, sampai dengan tenggelamnya matahari, biniyatin makhsusatin, dengan niat yang khusus. Ingat, mulai puasa dari apa? Dari tulu'ul fajr, terbitnya apa? Fajar. Bukan dari waktu imsak. Bukan dari waktu imsak. Kan sekarang banyak. Ya. Buruan, keburu imsak. Kenapa main imsak? Emang lewat imsak kita udah gak boleh minum? Emang lewat imsak kita gak boleh makan? Ya kan? Kan misalnya kita tuh kalau bulan Ramadan begitu, saban habis sahur udah imsak belum? Belum. Imsak seolah-olah kalau kita minum habis imsak batal kan? Belajar di mana? Nanti akan kita bahas. Cuman belum, itu ada di sunnah-sunnah. Ya. Ini ada kasih kisi-kisinya. Ini yang dimaksud, jadi menahan diri dari seluruh hal-hal yang membatalkan puasa, dari mulai terbit fajar. Mulainya terbit fajar.
Mulainya terbit pagi. Kapan terbit fajar? Waktu subuh azan subuh baru kita nggak boleh makan, nggak boleh minum. Ya. Ila ghurubi syams, sampai tenggelamnya matahari dengan niat yang khusus. Kalau nggak niat, tapi ini sama-sama kayak orang puasa, nggak makan nggak minum dari mulai terbit fajar sampai tenggelam matahari. Ini puasa kan? Nggak puasa. Puasa itu dengan niat. Kadang sama nggak makan. Iya itu nggak bedanya. Makanya di sini dalam definisi dikatakan biniyatin makhsusatin. Kalau nggak ada biniyatin makhsusah, siapa aja nanti bisa puasa. Orang Kristen, maaf, misalkan orang di luar Islam, dia puasa misalkan sama kayak kita, sah nggak? Nggak sah. Aneh niat kata dia gitu. Aneh niat puasa kalau itu sama kodim, kata dia. Gimana tuh? Kan katanya definisi puasa itu apa? Al-imsak an jami'il mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi bi niyatin makhsusatin. Pertanyaannya, kalau orang Kristen, kalau orang di luar Islam, dia nahan diri dari mulai terbit fajar sampai tenggelam matahari, sama dia juga niat juga, dia dihitung puasa kata itu. Dihitung puasa kata itu. Definisinya sesuai kan? Biniyatin makhsusah. Dihitung tetap enggak kuat. Kenapa? Karena orang kafir laisa min ahli niyah, bukan termasuk orang yang boleh niat, dia bukan. Harta loh niatnya yang banyak juga kalau belum Islam yang akan diterima niatnya. Ada orang tua Kristen, anak Islam, bayarin akikah buat anak, bapaknya Kristen. Misalnya niat mau akikahin anak, nggak sah akikahnya jadinya. Kenapa? Laisa min ahli niyah. Itu kita kembali. Itu secara istilah. Ya. Dasar dalil pengambilan diwajibkannya puasa surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata-kata ya ayyuhalladzina amanu semuanya buat orang yang beriman. Mau dia beriman plus jalanin syariat, mau dia beriman terus dia nggak jalanin syariat, tetap ini diseru. Ada aliran kepercayaan, ada yang hanya percaya doang, jalanin syariat kagak. Ada yang percaya sama bosan, nggak perlu yang penting percaya udah cukup. Pokoknya ada yang seperti itu ya, ada seperti itu. Tapi ini seruannya memang untuk mereka juga. Kewajiban ini buat mereka juga. Tinggal bagaimana dia nanti bertanggung jawabkannya gitu. Kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa, atas kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkannya atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun. Ganjarannya apa sih puasa? Apa sih ganjaran puasa? Dibeli baju? Bukan dibeli baju baru. La'allakum tattaqun. Kita baru sekedar beriman, makanya yang diseru, yang dipanggil sama Allah, ya ayyuhalladzina amanu, orang beriman, puasa. Kalau ente puasa, tattaqun, ente takwa. Apa itu takwa? Imtitsalul awamir wajtinabun nawahi, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Saat kita melaksanakan puasa berarti kita melakukan perintah Allah, baru kita termasuk golongan orang-orang bertakwa.
yang tadinya cuma sekedar orang beriman langsung naik tingkat jadi orang bertakwa. Beriman belum tentu takwa. Bertakwa udah pasti beriman. Ya. Kita lanjut. Waktu fardhi, kapan difardukannya, diwajibkannya puasa pertama kali? Furidha fi sanati tsaniyati min al-hijrati fi syahri Sya'ban. Diwajibkannya pada tahun kedua daripada hijrah baginda Nabi pada bulan Sya'ban. Tahun kedua hijrah. Ya, bulannya bulan Sya'ban. Ya. Wa qad shama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 9 Ramadanat. Baginda Rasul dari mulai diwajibkannya puasa pertama kali sampai beliau wafat cuma ngalamin puasa 9 kali. Nabi dari awal diwajibkan sampai beliau wafat ngalamin puasa Ramadan cuma 9 kali. 9 kali. Ya. 9 Ramadan kullaha nawaqis ay 29 yawman illa wahidan fakamil. Dari 9 itu yang 8 kali puasa 29 hari, yang satunya 30 hari. Yang 9 nih, yang 8 itu puasanya selama 29 hari, yang satu 30 hari. Karena pada waktu itu hilal tidak terlihat, makanya bulan Ramadan disempurnakan, ya, digenepin jadi 30 hari. Paham ya? Bisa dipahami sampai sini? Ya. Nah, ini awal difardukannya bulan Ramadan. Syahrul Ramadan huwa syahrul tasi'u min asy-syuhuril 'arabiyyah. Bulan Ramadan itu adalah bulan ke-9 dari bulan-bulan Arab. Bulan ke-9 dari bulan-bulan Arab. Wa huwa afdhalus syuhur. Ramadan itu seutama-utamanya bulan. Di antara 12 bulan dalam hitungan Hijriah, dalam kalender Hijriah, bulan Ramadan adalah bulan yang paling afdal di antara bulan-bulan yang lainnya. Ya. Wa summiya Ramadana, kenapa dinamakan Ramadan? Dinamakan Ramadan qila li'annahu 'indama wada'a al-'arabu asma' asy-syuhur wafaqa hadha asy-syahru syiddatal harr. Dinamakan bulan tersebut dengan Ramadan, satu pendapat mengatakan li'annahu 'indama wada'a al-'arab asma' asy-syuhur, tatkala bangsa Arab meletakkan nama-nama bulan, jadi lagi mau nama-namain bulannya, nama ini bulan ini namanya apa, ini bulan ini namanya apa, ini bulan itu, lagi mau nama-namain, ya. Wafaqa hadha asy-syahru syiddatal harr. Itu bertepatan Ramadan itu pada saat cuaca ekstrim, sangat panas, ya. Syiddatul har, sangat panas Ramadan, ya. Fasammuhu Ramadana, maka dinamakanlah oleh mereka bangsa Arab dengan Ramadan. Minar Ramdha, Ramadan itu diambil dari kata Ramdha, artinya apa? Syiddatul har, panas sekali. Karena memang biasanya bulan Ramadan itu kan memang panas, ya. Makanya kebanyakan kita mau kemana-mana kalau belum nyorain, iya. Kalau belum nyorain belum keluar, gitu. Wa qila li'annahu yarmidu dhunub. Ada pendapat mengatakan karena sesungguhnya bulan Ramadan itu membakar dosa-dosa, membakar dosa-dosa. Yarmidu al-dhunub, membakar dosa, makanya dinamakan Ramadan. Yarmid dari kata Ramadan, yarmid, membakar. Artinya membakar dosa-dosa si hamba. Nah itu. Kemudian kita masuk
shaum. Fadilatus shaum, keutamaan puasa. Ada satu hadis dikatakan bahwa baginda Rasulullah SAW bersabda, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannati wa ghulqat abwabun nar wa sufidatis syayatin." Jika datang bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga. Ramadan datang, pintu-pintu surga dibuka. Wa ghulqat abwabun nar, pintu neraka ditutup. Wa sufidatis syayatin, syaitan dirantai. Setan-setan dirantai. Pertanyaannya, kalau memang sudah dirantai, berarti tidak ada lagi kemaksiatan seharusnya. Benar? Seharusnya kalau emang setan sudah dirantai, nggak ada lagi kemaksiatan. Tapi kenapa di bulan Ramadan masih ada? Kenapa masih ada? Hah? Gimana nih? Kita jawabnya gimana? Dengan hadis ini. Sufidati syayatin, dibelenggu setan-setan. Di dalam kitab yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang berjudul Fathul Bari Syarah Sahihul Bukhari, beliau menjelaskan bahwa menjelaskannya dengan satu keterangan hadis juga, bahwa ada hadis lain yang menjelaskan bahwa yang dibelenggu itu adalah syaitan yang sangat jahatnya. Jadi boleh dibilang pembesar syaitan. Yang dibelenggu pembesar syaitan. Ini satu pendapat mengatakan demikian. Ada beberapa pendapat soal itu dalam kitab Fathul Bari penjelasannya. Ya. Ada lagi yang berpendapat bahwa seluruh syaitan dibelenggu. Adapun kemaksiatan yang terjadi ini bukan syaitan asli, tapi syaitan berbentuk manusia yang bermain. Jadi syaitan aslinya benar lagi dibelenggu, lagi diikat. Syaitan dari bangsa manusia yang gangguin. Ya, binal jinnati wan nas. Ramadan kita digoda syaitan, orang yang ganggu kita. Hukumnya apa? Ada kita. Orang jualan di bulan Ramadan, ya. Nanti aja kita bicara hukum. Jangan bahas. Sampai mana itu? Belenggu ya setan. Ada lagi pendapat yang mengatakan bahwa karena memang faktanya, ini satu pendapat mengatakan karena memang faktanya di bulan Ramadan itu sudah turun drastis kemaksiatan, maka dikiaskan bahwa karena setan-setan itu udah dibelenggu begitu. Ya. Ini beberapa pendapat. Namun hal, yang penting tetap kita waspada. Ya. Karena orang sekalipun syaitan gak dibelenggu, tapi kalau dia menjaga puasanya dengan baik, rukunnya, adabnya, sunnahnya, syaratnya mereka penuhi semua, nggak akan tergoda. Seandainya pun, gitu. Kemudian fadilah yang selanjutnya adalah di dalam surah Al-Haqqah. Dalam surah Al-Haqqah ayat 24 berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Kulu washrabu, ini bagi viral,
Kulu washrabu. Ya. Hani'an, makan dan minumlah kalian. Hani'an dengan lahap. Bima aslaftum fil ayyamil khaliyah, sebagai balasan. Aslaftum fil ayyamil khaliyah, sebagai balasan atas kelaparan yang pernah kalian rasakan. Ya. Makan dan minumlah dengan lahap. Dan ahli syurga dikatakan kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Ini buat orang yang berpuasa. Nanti juga ada surga khusus buat orang yang sering berpuasa, Ar-Rayyan. Ya. Namanya apa? Ar-Rayyan. Kemudian fadilah yang lainnya, qala fil hadis kadzalik sumtu sha'im tasbih wa nawmuhu ibadah wa du'a'uhu mustajab wa 'amaluhu mudha'af. Ini akhrajahu Dailami fi Musnad Al-Firdaus. Diamnya orang berpuasa itu tasbih. Diamnya orang puasa itu tasbih. Cuman jangan habis dia aman dia pas ada teman. Wah, sedap banget itu. Sedap itu kalau gitu. Enggak apa? Kita enggak ngomong misal, cuma diam, ya tapi cuma jangan diam-diam gitu. Dan apa lebih cakep lagi zikir, ya. Zikir. Oh, berarti diamnya itu tasbih. Oh, berarti aneh bentar kalau bulan puasa diam aja biar banyak tasbihnya. Masya Allah. Ya. Tapi diamnya bukan cuma ini diam mulut tangan. Ini tetap aja kan. Oke, boleh diam, kan diam. Diamnya itu tasbih, tapi tangan usil, sama juga bohong. Ya. Kemudian wa naumuhu ibadah, tidurnya orang puasa ibadah. Waduh, ini dia. Aduh, ini dia. Ya. Tidurnya orang puasa itu ibadah. Entar dulu, enak bener. Habis kita tidur mulu entar. Tidurnya orang puasa ini bernilai ibadah dengan niatan dia untuk menghindari hal-hal yang bisa membatalkan puasanya, baru nilainya ibadah. Kalau nggak ada niatan begitu, enak punah. Waduh, tidur mulu sana kita tidur. Waduh, aneh. Panas, orang keluar bisa batalin pada urusan. Mana es buah itu begituan, menor itu orang pinnya. Atau wah, kita misal mau bilang misalkan ada satu kampung ini banyak pos-pos atau halaqah kemaksiatan. Saat dia mau keluar, waduh, di sana lagi gibah, di sana lagi judi, siang-siang Ramadan, di sana lagi gibah, di sana lagi judi, di sana dan sebagainya. Nah, untuk menyelamatkan puasa kita, asal udah kita di dalam, bahkan deh, cakep, memang kuat, begitu. Ya, enak dihantu memang ada kalau misalkan yang apa, yang kampung kayak begitu. Masa untung nggak Allah ganti dengan penduduk yang lain, digulingkan sebagaimana kasus kaum nabi-nabi yang sebelumnya. Kemudian wa du'a'uhu mustajab, doanya orang puasa mustajab. Doanya mustajab. Kemudian wa amaluhu mudha'af, dan amalnya dilipat gandakan. Pahala sunnah dihitung pahala fardu. Pahala fardu dilipat gandakan. Nah ini ya puasa. Makanya jangan dilepas. Malam-malam jangan lepas.
pas nih malam-malam turunnya rahmat Ramadan. Bahkan satu riwayat mengatakan ahli kubur minta diizinkan sama Allah untuk hidup sesaat, hanya untuk merasakan malam di bulan Ramadan, karena mereka tahu bahwa tiap malam di bulan Ramadan Allah turunkan rahmat. Jangan dilewatkan malam Ramadan dengan hal-hal yang sia-sia. Ya, pakai dengan ngaji, dengan baca Quran, dengan zikir dan sebagainya, agar bernilai. Coba kalau seandainya kita tahu itu, kalau mau tahu kalau itu benar apa itu terusan turun tiap malam rahmat, ya itu mati dulu. Oh, itu mati dulu baru merasain. Karena hanya orang yang udah mati yang bisa merasakan itu. Lihat, soalnya ahli kubur minta dihidupin lagi, pengen ngerasain rahmat. Jangan lewatkan, apalagi 10 terakhir. Kemudian dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, baginda Rasul bersabda, "As-siyamu junnatun wa hisnun hasinun minan nar." Puasa itu adalah junnah, perisai, amin. Wa hisnun hasin, dan benteng yang kokoh minan nar, dari api neraka. Nah, itu puasa. Ya, puasa. Kemudian kita lanjut. Ahkamus shaum, hukum-hukum puasa. As-shaumu ta'darihi al-ahkamu al-arba'ah. Puasa memiliki 4 hukum. Puasa memiliki 4 hukum. Pertama, wajib al-wujub. Kedua, wan-nadbu. Ketiga, wal-karahat. Yang keempat, wal-hurmah. Jadi ada 4 hukum: wajib, sunnah, makruh, haram. Puasa ada 4 hukum. Nah, kita akan bahas satu persatu. Wajib dulu kita akan bahas. Puasa apa aja yang jadi wajib? Karena setahu kita itu Ramadan doang, ya. Nah, di sini wa yakunu dzalika fi sitti halat. Puasa wajib itu terjadi pada 6 keadaan, ya, 6 keadaan. Yang pertama, shaum Ramadan, puasa Ramadan. Yang kedua, shaumul qadha, puasa qadha. Ya, bayar qadha kan wajib tuh pada puasa. Ya, Ramadan kita jebol 1, ya wajib hukumnya itu jadi puasa wajib. Gimana namanya puasa qadha? Yang ketiga, shaumul kafarah, puasa kafarat, puasa buat menebus, ya, kakafaratil dhiharin aw qatlin aw jima'i Ramadan, seperti menebus zihar. Apa itu zihar? Zihar itu menyamakan punggung istri dengan punggung ibu kita. Kita bilang sama istri misalkan, punggungmu seperti punggung ibuku. Saat kita menyamakan itu, haram hukumnya menjima istri. Karena saat dia habis bilang itu, kemudian dia jima istrinya, sama juga dia sedang menjima ibunya. Ini namanya zina. Ya. Nah, kemudian kotor, membunuh. Kalau dia nggak mau haram, ya tadi zina. Kalau dia mau haram, dia harus bayar kafarat. Kemudian membunuh, bayar kafarat, puasa. Kemudian jima pada bulan Ramadan, bayar kafarat. Ya. Untuk kafarat yang besar ada 3 tahapan. Pertama, memerdekakan budak wanita. Memerdekakan budak muslimah wanita. Kedua, dia puasa 2 bulan berturut-turut. Ketiga, memberi makan
orang miskin sebanyak 60 orang. Nggak boleh milih kita dari 3 ini, harus sesuai tahapannya dulu. Cari, mudah, ada nggak? Udah ada, berarti baru ke poin 2. Poin 2, kita sehat, ya. Kita jawab, pokoknya kita sebenarnya kuat. Tapi kalau kita banyak duit, milihnya yang ketiga, malas kok masa banyak duit gua kan ini aja ngasih ke orang miskin aja 60 dah. Nggak boleh. Nggak boleh, dia harus. Kalau dia nggak kuat, puas, jangan kan 2 bulan kemarin aja nggak kuat nahan syahwat, ini lagi suruh 2 bulan. Nggak mungkin nanti bisa kuat. Oh ini bayar bapak ketiga, ngasih makan 60 orang miskin. Kemudian itu yang 3. Yang keempat, shaum fil haji wal umrah badalan an dzabhi fil fidyah. Puasa ya, pada musim haji ya, sebagai badal ya, pengganti sembelihan domba 3 hari di masa haji, 7 hari pas pulang ya. Kalau ada hal-hal yang membuat kita mengharuskan di sana bayar dam ya, kemudian nggak bisa buat bayar, untuk bayar beli kambingnya nggak ada, ya udah bayar ganti dengan apa? Puasa 10 hari, 3 hari di sana, 7 harinya di negeri sendiri, kampung halaman. Nah, itu yang keempat. Yang kelima, as-shaumu fil istisqa idza amara al-hakim. Puasa pada saat sholat istisqa idza amara al-hakim, jika diperintah oleh hakim. Hakim di sini bisa ulama. Jadi kalau misalkan kita nih musim kering, pokoknya semua nggak ada air, kita mau istisqa nih, hukum puasanya, hukum memerintahkan puasanya, nih hakim hukumnya merintah itu sunnah. Tapi pengamalannya saat dia sudah memerintahkan jatuhnya wajib. Bisa dipahami kan? Misalkan nih, anak hakim memerintah orang-orang untuk berpuasa sebelum sholat istisqa, suruh puasa, itu hukumnya sunnah, perintah, nyuruh orang puasa, ya, ngasih komando puasa besok kita mau sekalian istisqa misalnya. Itu ngomong gitu, nyuruh puasa, hukumnya sunnah. Tapi saat udah keluar nyuruh puasanya itu, maka untuk manusianya jatuhnya wajib. Makanya Kim, lu jangan dulu, lu enak nyuruhnya sunnah, gua hanya wajib. Ini merintahnya sunnah. Iya. Nah, gua ini kalau udah keluar maklumat dari lu, aduh, jatuh wajib buat gua. Terakhir yang keenam, shaum nazar, puasa nazar. Misal, aneh kalau objek kami gol, aneh nazar mau puasa Senin Kamis minggu ini doang. Puasa Senin Kamis minggu ini. Puasa Senin Kamis senang kan? Ya. Nah, jatuhlah saat dia dinazarkan jadi puasa wajib. Hukum asalnya memang Senin Kamis itu sunnah, tapi karena dinazarkan maka jadi wajib. Yang namanya nazar itu tingkatkan dari amalan-amalan sunnah jadi wajib. Ya, misal ane nazar kalau gol ane mau tahajud dan malam. Tahajud sunnah kan? Saat dia nazarkan jadi wajib sholat tahajud. Jadi nazar itu berlaku hanya pada hal-hal yang bukan yang mubah. Ada nazar kalau gol, ada mau makan siang jam 12. Lu nggak nazar itu nggak mau makan siang rumah. Nggak usah dinazarin yang begitu. Itu bukan hal yang sunnah. Ada nazar kalau misalkan gol, ane mau tidur entar malam. Tidur entar malam
berlaku pada hal-hal yang disunahkan. Itu yang pertama, wajib ada 6 keadaan, kondisi. Berapa ya? Mandub. Karena yang kedua, mandub, yaitu puasa yang hukumnya sunnah. Wa huwal aslu fi, ya, hukum asalnya ini sunnah. Wa yanqasimu ila thalathati aqsami, dan puasa sunnah ini terbagi menjadi 3 bagian puasa sunnah. 3 bagian puasa sunnah. Yang pertama, ini puasa sunnah, ya, terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ma yatakarraru bitaqarruris sinin, puasa yang berulang-ulang dengan berulangnya tahun. Artinya puasa sunnah tahunan. Seperti apa? Kasaumi yaum Arafah, seperti puasa hari Arafah. Ini kan puasa sunnah tahunan, hanya ada pada saat jemaah haji wukuf di Arafah, puasa sunnah tahunan. Kemudian wa Tasu'a wa Asyura, ya, 9 Muharram, 10 Muharram, wal Hadi Asyar min Muharram, 11 dari bulan Muharram, Hadi Asyar min Muharram, wa Sittin min Syawal, 6 hari di bulan Syawal. Boleh berurutan, boleh lokal-lokal bulan Syawal. Ente misalkan, makanan di rumah masih banyak buat lebaran, terakhir puasa Syawalnya. Ya kan gitu kan, habis puasa Ramadan selesai ada puasa sunnah atau puasa Syawal, ya enggak? Makanan itu masih banyak di rumah. Kan sayang. Ini mau gimana, bukan enggak mau kalau mau langsung puasa, sayang makanannya. Ya udah, boleh enggak tuh? Entar-entaran, boleh. Ini 2 hari dulu dah. Ntar sisanya nyusul lagi berapa hari ke depan, seminggu ke depan, boleh? Boleh. 2 hari awal, 2 hari tengah, 2 hari akhir, boleh, yang penting benar. Ya bagusnya benar-benar gitu, ya. Tapi boleh-boleh aja mau urutan itu. Sebab ada juga ya ulama-ulama yang memang mengerjakannya di akhir-akhir. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa di awal-awal masih banyak orang-orang sowan kepada mereka. Jadi mereka menghormati orang-orang yang datang berkunjung kepada mereka. Ya, jangan sampai ini tamu-tamunya nggak enak. Nggak enak kalau kita sekarang lagi puasa akhirnya. Nah, akhirnya apa? Nggak jadi datang. Nah, makanya kebanyakan nih para ulama entar dulu, nunggu udah habis lebaran, Syawal mau habis, sekitar ya pokoknya seminggu atau 2 minggu sebelumnya, yang cukup untuk 6 hari baru dimulai. Kemudian itu yang puasa sunnah tahunan. Yang kedua, ma yataqarraru bi taqarruri syuhur, puasa yang berulang-ulang, ya, dengan berulangnya bulan, artinya puasa bulanan. Seperti apa? Ka'ayyamil bir. Nah, ini buat Nabi Adam itu puasa wajib, tapi buat umat Nabi Muhammad itu puasa sunnah. 13, 14, 15 setiap pertengahan bulan. Bulan Hijriah, bukan bulan Masehi. 13, 14, 15 bulan Hijriah. Nah, ini puasa bulanan, puasa sunnah bulanan. Kemudian ayyamus sud, ya. Tadi ayyamul bir, ada juga ayyamus sud, puasa hari-hari gelap, hitam. Kalau tadi puasa putih, sekarang puasa hitam. Kapan itu? Itu adanya wajah 28, 29, 30. Akhir, ya, akhir bulan 28, 29, 30. Bagaimana kalau yang tanggalannya cuma sampai 29? Baru 2 hari. Besoknya udah tanggal 1. Tanggal 1 puasa lagi. Walaupun udah bukan tanggal 30. Ya, sebagai ganti 30.
Satu lagi, ma yataqarraru bitaqarruril asabi' kal itsnain wal khamis. Puasa yang berulang dengan berulangnya minggu. Seperti apa? Puasa mingguan. Senin kan? Senin Kamis. Jadi puasa ini puasa sunnah, ya. Ini dari mulai yang tahunan, bulanan, mingguan. Makanya dibagi tiga. Puasa sunnah tahunan, puasa sunnah bulanan, puasa sunnah mingguan. Tapi dari sekian banyak puasa sunnah ini, ya, yang afdol, puasa sunnah yang paling afdol adalah puasa Nabi Allah Daud. Sehari puasa, sehari kagak, sehari puasa, sehari gitu. Ya, afdalus siyamin nafli shaumu yaumin wa iftaru yaumin. Puasa sehari, berbuka sehari. Wa huwa shaumu sayyidina Daud alaihi salam. Nah ini. Wa afdalus siyamin nafli, dan puasa sunnah yang paling afdal adalah puasa sunnah Nabi Allah Daud. Ya, ini kedua. Tinggal makruh dan haram. Insyaallah ini akan kita lanjutkan. Sebenarnya saya mau ngekasin sampai 5 kali pertemuan sih udah. Buat tanggal 15 Februari itu di sini. Ternyata enggak cukup juga. Kalau ada ya, insyaallah kita bisa datang lebih awal biar mulai lebih awal biar ada pertanyaan insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau ditanyakan di sini? Kalau nanti ada yang mau bertanya, kemudian pertanyaannya itu nanti akan ada pembahasan khusus, maka saya nggak akan jawab sekarang. Nanti karena nanti ada pembahasannya, ya. Jadi biar apa? Biar saya punya bahasan. Kalau saya jawab sekarang, saya buat besok udah nggak ada